Assalamualaikum Pak Masturi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya luar Allah. biasa nih Pak Masturi ini. Baru Ya, 20 bulan. 20 20 bulan. bulan dapat 3,4 miliar nih ribetnya aja loh ya, belum yang lain-lain ya. Berarti kalau sebulan, aduh, Masya Allah 150-an juta nih. Ini gaji apaan ini ya? Oke, luar biasa Pak Masturi. Jadi teman-teman, ini kita undang beliau akan menjelaskan, tapi sebelumnya saya boleh dong sedikit mulai diawali ceritanya Pak Masturi. Dulu awal-awal tertarik di bisnis ini, ceritanya gimana Pak Masturi bisa gabung di bisnis ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Adanaris yang kami hormati dan juga semuanya para leader juga seluruh mitra yang ada di Nusantara, bahkan tadi ada di Malaysia dan seterusnya. Sekedar cerita sedikit bahwa awal mula saya bergabung di bisnis ini pada saat sebenarnya kita lagi posisi comfort zone Pak Haji ya. Kalau kita bicara orang lain mungkin lagi terpuruk segala macam. Saya kok biasa-biasa aja. Pada saat itu saya sedang berada di salah satu perusahaan multinasional, kemudian posisi sebagai seorang agency director. Kalau dibilang nyaman lah istilahnya ya. Nah, kenapa kemudian kita tertarik kemudian mengikuti bisnis ini? Justru salah satu yang membuat saya itu klik itu adalah pada saat saya ketemu dengan Pak Haji. Oh, iya. Awalnya saya direkrut ya oleh Ustadz Jatsu sebagai adik saya sendiri, adik ipar ya. Pada saat itu memang beliau itu sering bolak-balik ke rumah menawarkan sesuatu, menawarkan produk atau menawarkan apalah yang sejenis semacam itu. Sampai saya akhirnya nggak pernah saya tertarik sama sekali. Nah pada saat itu dengan berbagai cara gitu ya, ingat banget saya waktu itu Pak Haji itu saya sedang lagi-lagi gak ada pekerjaan, kemudian Pak Haji itu di hotel Merpati Merbabu, itu pada saat itu sedang ada apa namanya kalau nggak salah itu tema itu sedang ada pertemuan leader, pertemuan leader kalau nggak salah itu. Nah saya tanda kutip diculik oleh Ustadz Jati pada saat itu saya belum gabung, tiba-tiba ikut yuk pertemuan inilah apa namanya semacam pertemuan bisnis kayak gitu, ngikut aja pada saat itu. Sama sekali saya belum terlalu ngeh waktu itu pada saat itu. Tiba-tiba Pak Haji itu berbicara tentang misi dari perusahaan yang luar biasa, membantu umat terbebas dari hutang. Kadangkala hidayah itu Pak Haji itu nggak tahu dari mana asalnya, nggak tahu kliknya seperti apa, nggak tahu datangnya seperti apa. Tiba-tiba saya kok terbersit bahwa setelah Pak Haji bercerita ini itu bahwa salah satunya adalah kita memiliki hutang riba, memiliki hubungannya dengan masalah tentang riba. Itu yang tiba-tiba saya tertarik, Masya Allah. Pada saat itu posisi, ya Alhamdulillah Pak Haji, kalau income lumayan. Terus kalau ngomong kendaraan ya, lah pasti. Pajero ya sudah punya lah istilahnya. Bahkan Pajero hitam ya. Makanya pada saat itu kemudian, kalau kita berbicara ditawarkan tentang apa namanya istilahnya peluang mobil segala macam, rumah ya Alhamdulillah sudah ada. Kayaknya mungkin nggak klik, tapi itu subhanallah luar biasa hidayah. Ternyata saya diberikan satu kesempatan untuk berpikir bahwa, kamu itu sedang posisi ada ribanya. Nah, oleh karena itu tentunya pada saat itu saya merenung kembali setelah ke rumah, itu pada saat mulai dasar sebagai perencana keuangan syariah, tapi di sisi lain kadang-kadang kita berbicara diri kita masuk ke zona itu. Awalnya sih biasa aja ya Pak Haji, pada saat kita di sana kita juga belajar tentang agama, belajar. Tapi ya, walau alam pada saat itu belum terbersih tentang konsep riba semacam itu. Nah, sehingga akhirnya dari terbersih itu, ya Allah, saya ada kendaraan motor, saya kendaraan mobil, Pajero, oh masuk ke sini. Sehingga pada suatu saat terjadi musibah yang luar biasa, saya membawa tim beserta di tim yang di luar sana, yang di perusahaan yang satu lagi, ini saya membawa untuk biasa umroh beserta tim, luar biasa. Nah itu di situ klik, saya dikasih amanah yang luar biasa, tiba-tiba yang uang yang kumpul di saya itu dibawa. Nah sehingga pada saat itu saya, kenapa kok sampai segini? Nah ternyata hubungannya tadi bahwa apabila kita ada dalam keadaan riba, apabila kita ada musibah, apabila ada yang istilahnya bertubi-tubi tanpa kita nggak tahu asal muasalnya, cek katanya siapa tahu itu ada riba di dalamnya. Ini ada riba, ada riba, ada riba, ada riba. Ini kayak saya banget. Sehingga
Akhirnya dari situ Pak Haji klik banget, oh saya harus secara tidak langsung kayaknya itu kok Pak Haji bilang kayak seolah untuk saya banget. Oh, Nah akhirnya gitu ya. kemudian baru saya, nah dari situ mulai berpikir Masya bahwa oh saya Allah. harus jauh dari riba. Itu Oke sisa awal deh. yang paling. Ini Oke, jadi Pak kalau Haji begitu sebagai, lanjut aja Pak Masturi, ceritakan tentang perusahaannya nih ya, yang buat oke, kliknya Pak Masturi, silakan Pak Masturi dilanjut baik. untuk Ya, perusahaannya. setelah saya belajar tentang tadi konsep riba itu betul-betul subhanallah ngeri banget karena Quran surat Al-Baqarah 273 menjelaskan bahwa wa ahlul bai'a wa harrama riba. Nah, kalau kita berbicara riba pertama, kalau kita arti dari riba sendiri itu sebenarnya itu adalah bertambah sesuatu hal yang baik, bertambah sesuatu hal yang baik kalau kita berpikir tentang itu positif. Tetapi kalau kita berbicara istilah, ada dua hal. Yang pertama kita sebut istilah adalah riba dain ya. Riba dain itu adalah di mana menambahkan beban kepada orang yang berhutang. Oh, berarti saya berhutang, kemudian saya dikasih beban, bagaimana saya ditambahin? Ada bunganya, ada sitanya, kemudian ada juga dendanya. Apabila sampai tidak terjadi atau mungkin telat bayar, kemudian ada denda lagi, bahkan pengambilan dan lain-lain. Itu kita sebut dengan riba. Ada juga riba baik. Riba baik itu istilahnya kalau kita berbicara jual beli itu ada penambahan takaran dan lain-lain, itu subhanallah. Itu kalau kita berbicara tentang istilahnya. Nah, sehingga seperti tadi yang saya sampaikan awalnya bahwa apabila kita berbicara tentang riba, itu ngeri banget lah. Riba itu segala sesuatu yang kadang-kadang, mohon maaf ya, banyak ulama menjelaskan tentang riba itu adalah sesuatu yang dikatakan bahwa itu adalah haram. Wahlul bai'a wa harrama riba. Tapi kadang-kala solusi kalau ditanya, bagaimana solusi supaya terbebas dari riba? Nah, tidak semua orang bisa menjelaskan bagaimana cara keluarnya. Nah, satu sisi saya sebagai perencana keuangan syariah tentunya kita berbicara bagaimana merencanakan setiap individu, setiap keluarga untuk merencanakan di tiap-tiap tahapan kehidupannya. Bagaimana cara mulai pada saat kita lahir, kemudian pada saat kita sekolah, kemudian pada saat kita mau berumah tangga, kemudian punya anak, bahkan nanti pada saat kita merencanakan setelah kita wafat yang kita sebut dengan distribution asset. Panjang sekali kalau kita berbicara tentang perencanaan keuangan. Tapi kalau kita berbicara satu hal tadi, kita berbicara tentang dahsyatnya dosa riba, salah satunya adalah bahwa barang siapa ya, Quran surat Al-Baqarah 279 yang menyatakan bahwa kalau kita berbicara tentang riba, itu Allah Subhanahu wa taala itu sudah siap menantang perang. Jadi 279 menjelaskan, maka jika kamu tidak meninggalkan hal-hal yang berbau riba, ya, artinya transaksi riba sudah tahu tapi menjalankannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya sangat, atau mungkin istilahnya sudah siap memerangimu. Na'udzubillah, kalau kita berbicara tentang perang melawan Allah dan Rasulnya, siapa sih yang bicara? Siapa sih yang berani? Siapa sih yang akan menang? Kalau dikasih kita seperti jasa ternik seperti mikroba yang dalam hal ini COVID-19 saja, kita sudah, seluruh dunia itu sudah panik. Apalagi kita berbicara tentang penanggulangan Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya bahwa dosa riba itu adalah kalau kita lihat dari hadis Rasulullah SAW, itu dosa riba itu ada 73 tingkatan. 73 tingkat, jadi ada 1, 2, 3, sampai 75. Nah, sedangkan dosa yang paling rendah saja, yang paling tahap awal, itu naudzubillah, seperti berzina, seorang laki-laki berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nah, oleh karena itu tentunya kalau kita berbicara tentang riba, nah tentunya itu berbicara tentang bagaimana kita kehidupan setelah kita wafat. Bahkan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala juga sudah menjelaskan bahwa Allah itu akan menceritakan harta-harta riba dan juga akan menjuburkan sedekah. Di dunia saja akan dihancurkan, apalagi pada saat dia di yaumil akhirat. Nah, dari situlah kemudian setelah saya berbicara tadi waktu awal saya bergabung, kliknya di situ bahwa Pak Haji Adan Harif menyatakan bahwa perusahaan ini, ya, kita kenalkan PT Badung Eko Sinergi Teknologi, itu awalnya sebelumnya saya tidak tahu itu perusahaan apa. Taunya adalah ya jualan multi levelnya semacam itu yang kita tahu ya di luar sana ya. Yang sering saya tawarkan itu bagaimana susah jualan, suka suruh toko dan sebagainya. Nah, saya tidak tertarik karena awalnya memang posisi saya sedang berada di convergent, zona nyaman lah. Nah, oleh karena itu tentunya ya sebagai perencana keuangan syariah tentunya ya klien cukup banyak. Nah, tetapi kliknya pada saat itu, pada saat Haji Adan Arif menyatakan bahwa riba. Nah, ini yang luar biasa.
pada saat itu saya melihat dari visi perusahaan ini yang luar biasa, hanya ikut-ikutan. Nah itu satu, kita berbicara tentang visi, oke banget. Perusahaan ini adalah menjadi perusahaan yang bebas riba dan membantu umat terbebas dari utang riba. Yang kedua, visi dari, kalau saya baca di profil perusahaan, PT BES itu adalah menjadi perusahaan network marketing terbesar di Asia Tenggara. Ini visinya luar biasa. Kalau kita berbicara visi itu besar, itu berarti ownernya pasti sudah memiliki visioner yang luar biasa. Karena tidak semua namanya perusahaan network marketing itu ecek-ecek dan otomatis hanya dalam hitungan tahun itu pasti akan collab. Nah, biasanya network marketing kebanyakan itu datangnya dari luar. Saya aneh, Pak Haji menjelaskan bahwa ini PT BES sebagai perusahaan anak bangsa. Luar biasa ini, subhanallah. Nah, sehingga saya teliti lagi, kemudian ya alhamdulillah setelah kemudian saya ya istilahnya mungkin berkomunikasi dengan sponsor saya, kemudian saya juga pernah konsultasi dengan Pak Haji. Ini luar biasa. Motonya juga luar biasa, go berkah no riba. Berarti bisnis ini bagaimana kita menjadi perusahaan yang memiliki keberkahan. Aduh, subhanallah. Itu nggak ada, jarang banget lah Pak Haji langkah yang kayak gitu ya. Saya kurang lebih di perusahaan network perusahaan perencanaan keuangan syariah yaitu udah 10 tahun ya. Itu nggak ada yang kayak apalagi bilang no riba. Kalau bisa ya dari riba-ribanya malah kayak naudzubillah. Nah, itu luar biasa. Kalau kita berbicara tadi visi misinya luar biasa, kemudian motonya juga luar biasa. Nah, kemudian kenapa saya kemudian juga lebih dalam lagi mempelajari lagi Pak Haji. Pada saat itu saya belum betul-betul belum. Nah, kemudian saya bicara lagi sementara saya juga masih terus memimpin kayak meeting-meeting di sana karena kebetulan alhamdulillah saya dikasih amanat memiliki kurang lebih 4.000 tim, kemudian ada 10 senior manager yang saya manage terus. Pada saat itu kemudian saya lihat apa sih yang menjadi keunggulan dari bisnis ini. Nah, ini yang luar biasa. Di situ adalah dijelaskan bahwa yang namanya PLBS, penjualan sumber daya itu sudah dinyatakan halal. Dari mana? Dari aturan DSN nasional di nomor 25 strip 7 DSN nomor 25 strip DSN 7 2009. Nah, itu menyatakan bahwa penjualan sumber daya itu sudah menyatakan oke, berarti 2 poin saya sudah masuk. Selanjutnya, dari segi kriteria berbangsa bernegara, kita kan patut harus kita juga harus sesuai dengan hukum gitu ya Pak Haji, legalitas dari segi negara. Kalau tadi kita berbicara dari segi legalitas agama dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, saya masuk lagi, kita lihat lagi bahwa benar nggak sih legalitasnya bagus nggak sih? Nah, biasa kalau perfeksionis selalu gitu. Mohon maaf ya Pak Haji, kadang-kadang ya itu diri saya semacam itu. Sehingga saya lihat waktu itu memang masih ada pergolakan ya kalau nggak salah itu tentang SUPL. Tapi alhamdulillah secara setelah legal saat ini, kalau kita lihat dari nomor induk perusahaan udah bagus. Itu sebagai syarat. Yang kemudian ada, kalau kita berbicara tentang Permendag nomor 70 kalau saya pelajari, suatu perusahaan dikatakan legal apabila sudah memiliki SIUP KBLI 47999. Itu sebagai syarat. Karena itu menjadi mutlak adanya network marketing ataupun penjualan langsung ya di Indonesia. Kalau tidak ada, jangan salahin atau jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Itu yang bagus. Kemudian ada izin operasional KBLI. Kemudian dulu saya pernah ikut sedikit ya tentang salah satu network marketing. Saya nggak sebutin namanya. Pokoknya tentang adanya apli-apli. Kok di sini belum ada? Nah, kemudian saya lihat lagi ternyata, oh kalau apli itu adalah kebanyakan itu gabungan perusahaan-perusahaan penjualan langsung dari luar negeri kalau nggak salah Pak Haji ya. Nah, ternyata kalau di sini bukan apli tapi AP2LI. Jadi asosiasi perusahaan penjualan langsung Indonesia yang kebanyakan itu adalah berasal dari anak bangsa dan juga perusahaan-perusahaan lokal. Kurang lebih Pak Haji kayak seperti ini kalau nggak salah ya. Nah, itu kemudian, oh bagus lagi. Nah, kemudian ada lagi kalau kita berbicara tentang, nah ini, kebanyakan kalau kita masuk ke dalam multi level, ke dalam network marketing, yang ditakutkan adalah apa? Adalah yang namanya perusahaan bodong. Ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan bodong yang pastilah teman-teman semua itu pasti sudah tahu. Karena banyak sekali yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan itu menjadi perusahaan yang ilegal. Nah, ternyata kalau kita berbicara awalnya saya juga sempat ada di YouTube bahwa ini ternyata ada nih. Ternyata Bapak, saya lihat lagi bahwa ini adalah berdasarkan dari
undang-undang Kemendak dari perdagangan. Jadi SIU perdagangan langsung. Jadi kita berbicara perdagangan berarti bukan berada di zona investasi. Kalau saya di perusahaan langsung, kalau saya di perusahaan yang lama itu berada di Departemen Keuangan yang salah satunya diawasi oleh OJK. Kalau ini kan perdagangan. Jadi banyak rumor yang awalnya kayak itu saya juga lihat tuh, loh ini kok nggak nyambung gitu. Tapi alhamdulillah setelah itu ada penjelasan bahwa ini langsung berada di Departemen Perdagangan. Berarti kalau nanti ada kemudian ada rumor kok ini ada OJK dan seterusnya. Kalau awalnya kan luar biasa kayak gitu ya. Nah, akhirnya makin terang bahwa berada di penjualan langsung, berada di bawah Kemendak Perdagangan. Nah, itu yang luar biasa. Dan luar biasa sekarang itu ada kalau nggak salah itu ada ISO 9901 itu menyatakan tentang kualitas. Nah, berarti kalau PTB sudah mendapatkan sertifikat 9001 berarti sertifikat menyatakan bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang qualified, perusahaan yang bagus. Insyaallah cepat ya. Oke Pak Masuri, terima kasih sekali lagi. Nanti terakhir terima kasih juga teman-teman semua.